Selamat datang di channel Cahaya Kisah Islami. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu kisah paling menakjubkan dan penuh hikmah dalam sejarah para nabi, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah ini bukan hanya tentang kesabaran dan ketabahan, tetapi juga tentang cinta, pengorbanan, dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari masa kecilnya yang penuh ujian hingga menjadi penguasa Mesir, perjalanan hidup Nabi Yusuf penuh dengan pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Bagaimana ia menghadapi pengkhianatan dari saudaranya? Apa yang terjadi ketika ia dipisahkan dari keluarga tercintanya? Dan bagaimana akhirnya semua rencana Allah terungkap? Mari kita simak bersama kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang penuh inspirasi ini, dan temukan makna yang terkandung di dalamnya. Selamat menyaksikan. Surat Yusuf dalam Al-Quran merupakan salah satu kisah yang paling menyentuh dan penuh hikmah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan perjalanan hidup Nabi Yusuf. Kisah ini tidak hanya mengandung pelajaran spiritual, tetapi juga merupakan contoh kehidupan yang penuh dengan ujian dan perjuangan yang akhirnya berbuah keberhasilan. Dalam tulisan ini, kita akan membahas secara mendalam tentang beberapa peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Yusuf, seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Qasas al-Anbiya. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam dan merupakan salah satu dari 12 saudara kandung. Yusuf dikenal sebagai anak yang istimewa di antara saudara-saudaranya. Salah satu momen penting dalam hidupnya adalah ketika ia mendapatkan mimpi saat masih kecil. Dalam mimpi itu, Yusuf melihat matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Setelah menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya, Nabi Yakub, beliau langsung menyadari bahwa mimpi tersebut memiliki makna besar. Para ulama menafsirkan bahwa matahari dan bulan dalam mimpi tersebut menggambarkan kedua orang tuanya, sementara 11 bintang melambangkan saudara-saudaranya. Nabi Yakub yang merupakan nabi sekaligus ayah yang bijaksana, dengan cepat memahami bahwa Yusuf kelak akan diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, Nabi Yakub juga memperingatkan Yusuf untuk tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, karena khawatir hal tersebut akan menimbulkan kecemburuan di hati mereka dan memicu perbuatan jahat terhadap Yusuf. Kecemburuan saudara-saudara Yusuf terhadapnya adalah salah satu elemen penting dalam kisah ini. Mereka merasa iri karena menganggap ayah mereka, Nabi Yakub, lebih memperhatikan Yusuf dan saudaranya yang lain, Bunyamin. Rasa iri ini akhirnya berubah menjadi niat jahat. Mereka berencana untuk menyingkirkan Yusuf dengan cara membunuh atau membuangnya jauh dari rumah, dengan harapan perhatian ayah mereka akan beralih kepada mereka. Namun, salah satu saudara Yusuf yang lebih bijaksana menyarankan agar mereka tidak membunuh Yusuf, tetapi hanya membuangnya ke dalam sumur yang dalam sehingga orang lain akan menemukannya dan membawanya pergi. Mereka pun sepakat dengan rencana tersebut. Setelah itu, mereka pergi menemui Nabi Yakub dan meminta izin untuk membawa Yusuf bermain bersama mereka. Meskipun Nabi Yakub merasa berat hati dan khawatir, akhirnya ia mengizinkan Yusuf pergi setelah diyakinkan oleh saudara-saudaranya. Di tengah perjalanan, saudara-saudaranya mulai melancarkan rencana mereka. Mereka mencaci maki dan menghina Yusuf sebelum akhirnya melemparkannya ke dalam sumur. Setelah itu, mereka pulang ke rumah dan dengan pura-pura menangis melaporkan kepada Nabi Yakub bahwa Yusuf telah dimangsa oleh serigala. Mereka bahkan menunjukkan baju Yusuf yang telah dilumuri darah kambing sebagai bukti. Namun, Nabi Yakub, meskipun sedih, tidak sepenuhnya mempercayai cerita mereka dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Setelah ditinggalkan di sumur, Nabi Yusuf hanya bisa berharap dan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan. Tidak lama kemudian, sekelompok musafir yang merupakan pedagang dari Syam dalam perjalanan menuju Mesir menemukan Yusuf di sumur tersebut. Salah satu dari mereka, ketika menimba air dari sumur, terkejut melihat seorang anak kecil menggantung pada tali timba. Mereka dengan cepat menyadari bahwa Yusuf bisa menjadi komoditas berharga, sehingga mereka membawanya bersama mereka untuk dijual sebagai budak di Mesir. Ketika tiba di Mesir,
Yusuf dijual dengan harga yang sangat murah kepada seorang pejabat tinggi bernama Al-Aziz dan istrinya, Zulaiha. Al-Aziz merupakan seorang menteri dengan jabatan tinggi di Mesir, dan Zulaiha adalah seorang wanita yang nantinya memainkan peran penting dalam kehidupan Yusuf. Setelah dibeli oleh sepasang suami istri, Nabi Yusuf tinggal di rumah mereka sebagai hamba sahaya yang setia. Seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf tumbuh menjadi sosok yang tampan dan terhormat. Meskipun dalam posisi sebagai hamba, ia tetap melayani tuan pejabat beserta istrinya dengan sepenuh hati. Suatu ketika, istri tuan Yusuf, yang dikenal sebagai Zulaiha, mulai terpesona oleh kecantikan dan ketampanan Yusuf. Dengan pesonanya yang menawan, Zulaiha mulai merayu dan menggoda Yusuf untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Zulaiha adalah seorang wanita yang cantik, kaya, dan berstatus sosial tinggi. Diceritakan bahwa pada suatu hari, Zulaiha menutup pintu kamarnya dan memanggil Yusuf untuk masuk. Dalam kondisi yang sangat sulit ini, Yusuf meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk menjauh dari godaan tersebut. Ia mencoba melarikan diri ke arah pintu, tetapi Zulaiha mengejarnya, hingga menarik pakaiannya dari belakang dan merobeknya. Pada saat yang sama, tuan mereka, Al-Aziz, secara tiba-tiba datang dan melihat situasi yang tidak menguntungkan tersebut. Zulaiha segera berusaha membela diri dengan menuduh Yusuf sebagai pihak yang menggoda dirinya. Ia berusaha menunjukkan bahwa dirinya adalah korban dalam peristiwa tersebut. Yusuf, yang dalam situasi terdesak, membela diri dengan menyatakan bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Ia menegaskan bahwa justru Zulaiha lah yang berusaha menggoda dirinya. Al-Aziz pun bingung mendengar pernyataan dari keduanya. Dalam upaya mencari kebenaran, seseorang mengusulkan untuk memeriksa keadaan pakaian Yusuf. Orang itu menyatakan bahwa jika pakaian Nabi Yusuf sobek dari depan, berarti ia yang bersalah. Sebaliknya, jika sobek dari belakang, maka Zulaiha lah yang berdusta. Setelah memeriksa, Al-Aziz menemukan bahwa baju Yusuf robek di bagian belakang. Dengan demikian, Zulaiha terlihat sebagai pihak yang berbohong, dan Al-Aziz menegur istrinya atas perilakunya. Namun, meskipun Al-Aziz melihat bahwa Yusuf tidak bersalah, Zulaiha berusaha tetap membela diri. Dalam upaya menghindari kejadian yang lebih besar, Al-Aziz memutuskan untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain dan meminta Yusuf untuk tetap diam tentang apa yang terjadi. Setelah insiden tersebut, Zulaiha mengundang teman-temannya untuk datang ke rumah. Ia ingin menunjukkan kepada mereka betapa tampannya Yusuf, yang telah membuatnya terpesona. Ketika teman-temannya melihat Yusuf, mereka semua terpesona hingga tidak sadar mengiris jari-jari tangan mereka saat memotong buah. Kabar tentang insiden tersebut menyebar dengan cepat, dan hal itu menimbulkan keributan di kalangan masyarakat. Merasa terdesak, Al-Aziz dan Zulaiha sepakat untuk memenjarakan Yusuf agar dapat menutupi aib yang terjadi. Maka, Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara, di mana ia hanya bisa bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang berapa lama Nabi Yusuf di penjara. Beberapa menyebutkan bahwa ia dipenjara selama 3 tahun, ada pula yang mengatakan 7 tahun, bahkan 10 tahun. Di dalam penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan 2 mantan pelayan raja yang juga ditahan. Keduanya kagum dengan kebijaksanaan dan kecerdasan Nabi Yusuf. Ketika kedua pelayan itu bermimpi, mereka memohon kepada Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi mereka. Nabi Yusuf, yang dikenal memiliki kemampuan khusus dalam menafsirkan mimpi, dengan sigap memberikan tafsirannya. Ia menjelaskan bahwa kemampuan tersebut datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang ia sembah. Tafsirannya sangat tepat dan mengagumkan, sehingga kedua pelayan itu merasa terkesan. Setelah beberapa waktu di penjara, salah satu dari pelayan itu diberitakan akan dibebaskan. Nabi Yusuf meminta kepada temannya untuk memberitahukan raja tentang keahlian menafsirkan mimpi yang dimilikinya. Namun, setelah keluar dari penjara, pelayan itu lupa untuk menyampaikan pesan tersebut. Suatu hari, Raja Mesir mengalami mimpi yang membuatnya merasa cemas. Dalam mimpinya,
Ia melihat dirinya berdiri di tepi sungai, di mana 7 sapi betina gemuk muncul dari dalam sungai. Sapi-sapi tersebut tampak sangat bahagia saat berada di padang rumput yang subur. Setelah itu, muncul 7 sapi bertubuh kurus yang mengikuti sapi-sapi gemuk tersebut. Anehnya, sapi-sapi yang kurus itu mulai memakan sapi-sapi yang gemuk. Ketika raja terbangun dari tidurnya, ia merasa bingung dan khawatir. Ia pun tertidur lagi dan mendapatkan mimpi aneh lainnya yang semakin menambah kecemasan hatinya. Raja kemudian menceritakan mimpinya kepada para pembesar kerajaan dan penasihatnya, namun tidak ada seorang pun yang mampu menafsirkan makna dari mimpi tersebut. Dalam keadaan seperti ini, pelayan yang pernah bersama Nabi Yusuf di penjara teringat akan kemampuan Nabi Yusuf dalam menafsirkan mimpi. Ia pun berkata kepada raja bahwa ia tahu seseorang yang sangat mahir dalam menafsirkan mimpi. Pelayan tersebut diminta untuk menemui Nabi Yusuf di penjara dan segera membawanya kepada raja. Setelah Nabi Yusuf dipanggil, raja menceritakan mimpinya tentang 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dengan cermat menafsirkan mimpi tersebut, menjelaskan bahwa akan datang masa subur dan makmur selama 7 tahun, diikuti oleh 7 tahun masa paceklik yang sangat sulit. Selain menafsirkan, Nabi Yusuf juga memberikan solusi kepada raja tentang bagaimana sebaiknya menghadapi krisis yang akan datang. Ia mengusulkan agar mereka mengumpulkan dan menyimpan persediaan makanan selama 7 tahun yang penuh kemakmuran untuk mempersiapkan diri menghadapi tahun-tahun yang sulit. Raja sangat terkesan dengan pengetahuan dan wawasan Nabi Yusuf. Ia menawarkan Nabi Yusuf untuk dibebaskan dari penjara dan mengangkatnya sebagai penasihat. Namun, Nabi Yusuf dengan tegas menolak tawaran tersebut dan meminta agar raja memeriksa kebenaran tuduhan yang dilayangkan kepadanya oleh Al-Aziz dan Zulaiha. Setelah raja mengkonfirmasi kepada Al-Aziz dan Zulaiha, didapati bahwa tuduhan terhadap Yusuf adalah salah. Nabi Yusuf tidak pernah menggoda atau berbuat cabul kepada Zulaiha, melainkan ia adalah seorang yang terpuji dan baik. Setelah mendapatkan kepastian tersebut, Raja Mesir pun membebaskan Nabi Yusuf dari penjara dan membersihkan namanya dari segala tuduhan yang merugikan. Nama baik Nabi Yusuf dipulihkan, dan ia mulai menjalani hidupnya kembali dengan penuh kehormatan. Setelah Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara, Raja Mesir memberikan pengakuan atas dirinya, mengatakan, "Mulai hari ini, kamu akan menjadi seorang yang memiliki posisi tinggi dan kami percayakan kepadamu." Nabi Yusuf, yang cerdas dan berpengalaman, meminta kepada raja untuk diangkat sebagai bendaharawan negara. Ia meyakinkan raja bahwa ia adalah orang yang mampu menjaga amanah dan memiliki pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas tersebut. Raja Mesir kemudian memberikan wewenang itu kepada Nabi Yusuf, mempercayakan tanggung jawab besar tersebut kepadanya. Seiring dengan naiknya kedudukan Nabi Yusuf, ia juga menikahi Zulaiha, istri tuannya yang sebelumnya. Zulaiha telah kembali ke status sosialnya yang terhormat setelah suaminya meninggal. Selain itu, Zulaiha juga merupakan kerabat Raja Mesir, yang semakin memperkuat posisi Nabi Yusuf dalam pemerintahan. Setelah beberapa waktu menjalankan pemerintahan, Mesir mengalami masa paceklik. Pada saat yang sama, 10 saudara Nabi Yusuf yang dulu mengkhianatinya dengan membuangnya ke sumur, datang ke istana untuk menukar barang dengan makanan. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf yang kini menjadi penguasa Mesir, tetapi Nabi Yusuf mengenali mereka dengan jelas. Saudara-saudara Nabi Yusuf menjelaskan kepada penguasa Mesir bahwa mereka datang untuk mendapatkan pasokan makanan akibat musim paceklik yang melanda. Mereka juga memberitahu kondisi keluarga mereka dan jumlah anggota keluarga yang masih ada. Nabi Yusuf kemudian memberikan makanan kepada mereka, tetapi ia menyadari bahwa saudaranya, Bunyamin, tidak ikut serta dalam perjalanan tersebut. Oleh karena itu, ia meminta mereka untuk kembali dan membawa Bunyamin bersamanya. Saudara-saudara Nabi Yusuf kembali ke kampung halaman dan menjelaskan kepada ayah mereka, Nabi Yakub, tentang keinginan penguasa Mesir untuk bertemu dengan Bunyamin. Mereka menjelaskan bahwa penguasa Mesir telah memberikan makanan kepada mereka tanpa perlu menukar barang,
sehingga mereka meminta izin dari Nabi Yakub agar Bunyamin dapat ikut serta untuk mendapatkan lebih banyak pasokan makanan. Setelah mendengar penjelasan dan janji dari anak-anaknya, Nabi Yakub akhirnya mengizinkan mereka membawa Bunyamin ke istana. Dalam perjalanan menuju istana, saudara-saudara Nabi Yusuf juga membawa barang-barang yang akan ditukarkan dengan bahan makanan. Setibanya di istana, Nabi Yusuf bertemu dengan Bunyamin dan mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara Bunyamin dengan berkata, "Akulah Yusuf. Dan, inilah saudaraku, Bunyamin." Reaksi saudara-saudaranya adalah keterkejutan mendalam, tetapi Nabi Yusuf meyakinkan mereka. Setelah mengetahui identitas penguasa Mesir, Nabi Yusuf memerintahkan agar saudara-saudaranya membawa pakaian yang dikenakannya untuk diberikan kepada ayah mereka, Nabi Yakub. Ia juga menginstruksikan agar Nabi Yakub dan keluarganya dibawa ke Mesir agar mereka dapat berkumpul kembali setelah terpisah selama bertahun-tahun. Ada pendapat di antara para ulama yang menyebutkan bahwa Nabi Yusuf dan Nabi Yakub terpisah selama 35 hingga 83 tahun. Setelah menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai nikmat kepadanya, Nabi Yusuf merasa bersyukur atas semua yang diperolehnya, baik sebagai seorang nabi, dapat berkumpul kembali dengan keluarganya, maupun menjadi penguasa Mesir. Ia menyadari bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara, sehingga ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijemput dalam keadaan beriman dan berharap untuk dipertemukan dengan hamba-hambanya yang soleh. Sebelum Nabi Yusuf wafat, Nabi Yakub terlebih dahulu dipanggil oleh Allah. Nabi Yakub tinggal di Mesir bersama Nabi Yusuf selama 17 tahun. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Nabi Yakub berwasiat kepada Yusuf agar menguburkannya di daerah Syam, dekat makam nenek moyangnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Nabi Yakub wafat pada usia sekitar 140 tahun. Beberapa tahun setelah kepergian ayahnya, Nabi Yusuf juga dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia wafat dan dikebumikan di tempat pemakaman yang sama dengan orang tuanya. Nabi Yusuf diketahui meninggal pada usia 120 tahun. Wallahu alam. Demikianlah sahabat cahaya kisah Islami, perjalanan luar biasa Nabi Yusuf, yang menunjukkan betapa besarnya kekuatan iman dan ketabahan dalam menghadapi cobaan. Dari kedalaman sumur hingga mencapai puncak kejayaan, setiap langkah hidupnya adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Kisah Nabi Yusuf mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di saat-saat tersulit. Sebagaimana Nabi Yusuf juga mengajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan, dan tetap menjalin hubungan dengan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, selalu bersyukur, dan senantiasa mengandalkan Allah dalam setiap langkah kehidupan. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.